Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya sangat bersuka cita melihat Bapak Ibu boleh hadir di tempat ini, baik yang mengikuti secara offline maupun yang mengikuti secara online. Mari saat ini saya undang kita semua untuk mempersiapkan diri kita. Kita mempersiapkan hati kita. Saya undang kita semua untuk masing-masing pribadi merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Sebuah lagu sederhana yang mengatakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Mari saat ini kita mau bersama-sama bersyukur Bapak Ibu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita mau sama-sama kata dengan penuh rasa syukur. Oh, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, kami bersyukur, Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mau undang kita semua menaikkan rasa syukur kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Terus kami mau bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan. atas anugerah-Mu semalam berlalu. Ku memuji, kami bersyukur, Haleluya. muliakan nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Kudus, Sekali lagi kita mau sama-sama kata, Putra Kudus, terima kasih. Kami bersyukur Yesus. terima kasih Tuhan. Inilah hati yang mau datang Tuhan, merindukan kasih-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau nyatakan Tuhan, kami mau datang dengan hati kami Tuhan, yang mungkin saat ini kami datang dengan hati yang hancur, hati yang butuh kesegaran dari Engkau Tuhan Yesus. Kami mau sama-sama nyatakan padamu Tuhan.
dan berseru. Kuduslah Tuhan, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, haleluya. kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Oh Yesus, Sekali lagi kita mau sama-sama datang pada Tuhan. ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan Mari kita sama-sama katakan, kuduslah Tuhan. kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Haleluya Yesus. kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, Surga bumi, surga bumi menyembah-Mu. kuduslah Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, Surga bumi menyembah-Mu Tuhan. surga bumi menyembah-Mu. Mari saat ini kita mau dari hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita percaya Dialah Allah yang kudus. Bahkan surga dan bumi bersama-sama datang untuk menyembah Dia. Kita pun saat ini mau sama-sama naikkan penyembahan kita. Kau Allah yang kudus Tuhan. Kudus-kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Sekali lagi keluar dari hati kita. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan, Surga bumi. surga bumi. Mari saya undang kita semua untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Surga bumi menyembah. surga bumi menyembah, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah, surga bumi, surga bumi menyembah-Mu. Mari berikan kemuliaan dan sorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, saat ini kami memuji memuliakan Engkau.
Karena Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Saat ini kami mau bawa hati kami Tuhan, untuk bersama-sama kami memuji memuliakan nama Engkau. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, dan kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama yang siap memuji memuliakan Tuhan, kita katakan amin. Beri kemuliaan dan sorak-sorai untuk Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Siapa yang di sini percaya bahwa Tuhanlah gunung batu dan kota benteng kita, kita sama-sama lambaikan tangan kita. Puji nama Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, Dialah Tuhan yang benar. Dialah kota benteng dan gunung keselamatan kita Bapak Ibu. Katakan bersama, Kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Ya Tuhan, Kaulah gunung batu dan keselamatan kami Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Yes Tuhan. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkat. Mari kita sama-sama lambaikan tangan kita. Yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak pernah. Kau Alfa dan Omega. Yes Tuhan. Awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Mari kita berikan kemuliaan dan sorak-sorai ke Tuhan kita. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu di sini percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Saat ini kita mempersiapkan hati kita
benih firman Tuhan akan ditanamkan dalam setiap hati kita. Mari kita mau sambut Tuhanlah kebenaran dalam kehidupan kita. Kami percaya Tuhan. Kita sama-sama katakan, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh seru doaku. tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kami menyatakan Tuhan, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. begitu mengasihiku. Haleluya. Kau Tuhan sanggup menjawab Semua seru doaku. begitu mengasihi kami. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan. Aku percaya Tuhan, Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. mari saat ini kita bersama-sama bangkit berdiri. Tiada yang seperti Engkau, Begitu mengasihi kami. begitu mengasihiku. Kalau Allah yang akan menjawab setiap seru doa kami. Sanggup menjawab seru doaku. Seluruh kehidupan kami. Seluruh kehidupan. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan
Ubah hidup kami Benar, yang bukan hanya jadi pengetahuan, benar, tetapi Tuhan. jadi tuntunan buat kami. Benar, Yesus. Roh Kudus temani kami sehingga kami bisa mengerti hati Bapa di sisa umur hidup kami. Benar, Yesus. Rohmu bekerja, rohmu sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu kami sangat bergantung padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sungguh bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya bisa dibantu enggak? Sepanjang pandemi ini saya kena matahari lebih banyak saudara. Jadi saya lebih hitam. Jadi saya tadi lihat dari sana, kok gelap ya? Boleh enggak ini dinyalakan? Enggak apa-apa ya Pak Yo? Saya tadi itu di belakang saya lihat ini siapa ya pemimpin pujiannya? Puji Tuhan Pak, Bapak sama Ibu beranu ya. Bapak sama Ibu bisa mendidik ini Bapak pemimpin pujian dengan baik. Sehingga apa saya bilang gini, weh leleh bapakmu seneng delok nanggung kono. Ya puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ini kenapa ya orang-orang tidak ada senyumnya bagi ini? Kalau saudara senyum kelihatan kok, kenapa? Mata saudara sipit tiba-tiba. Nggak ada senyumnya tuh saya bingung. Saya dikasih judul sama Bu Grace itu 2. Sejujurnya saya sama istri saya itu sampai diskusi, ini judul yang mana ya? Dari judul jam 8 pagi sama judul jam 3 sore Bu. Iya ini 2 loh Bu, ya jam 7 sama jam 3 sore. Saya ambil yang kedua saja Bapak Ibu lebih milih. Nah kita buka sama-sama Matius 28 ayat 19. Landilalah kok ini kok tesis saya saudara. Ya ini tesis saya sehingga saya nggak asing lagi dengan ini. Dengan apa namanya? Dengan firman Tuhan ini. Tetapi saya coba buat sederhana sekali, tolong ditampilkan. Nah selalu saya katakan Alkitab itu bahasanya sangat unik ya. Saya ini kadang-kala iri sama teman-teman, saya agak turun ya saudara, ini tinggi banget ya. Yang asrot, ya asrot apa namanya kamera bisa sesuaikan ya. Ya itulah gunanya. Kalau kameramen nggak bergerak, ada akibatnya, iso dadi lemu. Iya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya saya ini kadang-kala sejujurnya saya iri dengan teman-teman kita yang muslim. Kenapa saya sedikit iri? Coba bayangin ya, kita ini ada sekolah minggu, hari minggu, sekolah minggu. Belum ada ya di tempat ini sekolah minggu, tapi nanti, oke terima kasih tangan kiri. Cek, oke ini lebih benar. Nah Bapak Ibu Saudara, kita ini ada sekolah minggu yang di berbagai gereja, karena kita belum ada. Di berbagai gereja itu ruang tunggu anak, bukan tempat pendidikan anak. Loh ya, supaya enggak ngeriwui orang tua, supaya enggak ganggu ibadah, apalagi nun sewu nyebut orang ya, nyebut orang. Kalau Pak Tong itu kalau khotbah jangan ada yang geser kaki, dipengoi dari mimbar kan. Apalagi ada anak kecil yang lari sana lari sini. Nah, saya ngelihat teman-teman kita yang Islam. Teman-teman kita Islam itu kecil-kecil anak-anak disuruh ke musola, betul enggak? Iya. Mereka disuruh baca Al-Quran yang notabene bahasa Arab. Hono coro kowe ora iso. Betul enggak saudara? Suruh baca Arab. Setelah baca Arab saudara dilatih sejak kecil. Sehingga umur-umur rohaninya serius loh saudara. Dan itu tidak dilakukan hanya 1 hari. Ya ada, saya kan pegang Nine. Di sebelah rumahnya adik Nine di Bandung. Itu tempat anak-anak datang ke musola untuk belajar alibata dan lain sebagainya. Serius loh. Jadi orang tua itu mikir, dengerin. Kenapa mereka mikir? Karena anak yang mengerti kebenaran Al-Quran itu anak yang memuliakan apa? Nanti itu akan membantu orang tuanya masuk surga. Serius loh. Jadi anak-anak ini dididik dari kecil supaya bertemu dengan Tuhannya lewat kitab sucinya. Betul saudara? Lah kita ini punya Alkitab, bahasa Indonesia. Betul enggak saudara? Iya, mereka itu dari kecil sudah dididik khataman Quran. 6.666 ayat, saudara kasih tahu ya. Di dekat sini saya tadi ngelewatin dari rumah saya, ngelewatin satu pom bensin. Ada tulisan serius, ini tidak sarah. Dikatakan apa? Kalau saudara hafal 2 juz Al-Quran, saudara free ngisi BBM. Bayangin loh. Ya. Kenapa? Dari kecil mereka sudah dididik membaca yang bukan bahasa ibunya. Bayangin saudara, mengerti yang bukan bahasa ibunya, menghafal Al-Quran. Itu sebabnya mereka jadi radikal. Ngerti ya saudara? Lah orang Kristen, ya
Kita tidak pernah mikir buat anak kita. Kita hanya, oh ya ibadah itu apa? Nah, nun sewu. Ya, saya agak belok sedikit. Kalau kita mau belajar ibadah boleh agak melebar dikit. Tidak lebih dari 45 menit. Kalau enggak to be continue. Ibadah itu apa? Kita ini sering salah paham dengan hari Minggu, saudara. Kita sebut, oh kemana? Ibadah di mana hari Minggu? Padahal ini nanti aja ya, Asrot, halo Nona. Ya, nanti dulu. Kita lihat sekarang, Kejadian 2, di situ ya. Iku apa? Oh ya, iku Asrote nanggone kono. Ya, Kejadian 2 ayat 15. Kita ngelihat ibadah itu apa? Kalau enggak, saudara enggak akan ngerti mengenai Allah Tritunggal. Saudara, itu kita ini niat untuk jawab, malah ora iso jawab. Kejadian 2 ayat 15, ini ada kata ibadah. Ya, ibadah itu sama seperti kata pujian penyembahan. Kita ini salah paham seringkali loh. Pujian penyembahan proskuneo, ya, proskuneo yang ada dalam Yohanes 4. Kita tuh seringkali mikir yang namanya pujian penyembahan itu identik dengan lagu, lirik, nada, instrumen. Betul enggak? Betul ya, kalau Pak Yo bisa main alat musik semua, kalau saya bisa jual saja. Di Surabaya barusan ada Pak, anaknya pendeta keluar dari gereja, jual semua alat musik, hebat toh Pak ya. Kreatif saudara. Ya, yang lain main musik buat Tuhan dia jual. Nah, lihat luar biasa, dengerin. Nah, kalau kita salah di sini, jangan kita hanya nyanyi lagu rohani, main musik lagu rohani. Ngerti enggak? Saya itu serius loh saudara, tadi duduk di belakang, saya ini datang ke gembala saya dan katakan gini, Pak, saya boleh enggak tahun 2022 ini pakai karunia saya? Karena kenapa? 4-5 tahun ini, ya saya tidak tanya langsung tapi tanya sama ini. Kenapa? 4-5 tahun ini sejujurnya saya tidak pakai karunia saya sama sekali. Dan saya tahun ini saya katakan tak pakai karuniaku selama ini ya. Saya karismatik saudara, tak pakai. Saya di belakang nun sewu ya, apa namanya Pak Yo, Bu Grace, Pak Yo, saya katakan nun sewu. Saya enggak sering ketemu mereka, enggak seperti dulu ya. Saya sering dulu ketemu mereka, tapi saya katakan gereja ini punya potensi. Punya potensi, dengar ya, saya tidak menyampaikan opini saya pribadi, tapi saya menyampaikan opininya Tuhan. Gereja ini punya potensi, tapi dengerin. Ngerti nggak saudara? Nah dengerin, saya kasih tahu, jangan-jangan kita ini ibadah bukan ibadah. Ya, ibadah itu apa? Kalau kalau berkat bahasa Arabnya barokah. Kalau bahasa Ibraninya barakah, berkat. Ya, kalau ibadah bahasa Ibraninya aboda. Katakan sama-sama aboda. Aboda, ibadah, ini ditemukan di sini. Nanti kita ke Matius 28 ayat 19. Tuhan Allah, Yahweh Elohim mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ibadahnya di mana coba? Kata mengusahakan, itu ibadah. Ibadah itu apa? Dengerin. Apa yang kita kerjakan? Yang kita kerjakan setiap hari, yang kita kerjakan buat Tuhan. Saudara boleh cek tuh. Itu ibadah. Amin. Jadi ibu-ibu jangan katakan, aku ini hanya ibu rumah tangga. Ketika engkau ngeladeni anak-anakmu, ngeladeni suamimu, ya sampai apa? It's my dream, not her, gitu loh ya. Nah, ketawa semua. Ini langganan KB gitu ternyata. WTV, dengerin, saudara. Ini yang terjadi. Kita ini seringkali nganggap ibadah itu di ruangan kotak ini. Enggak. Ibadah ini apa yang Bapak Ibu lakukan buat Tuhan. Itu ibadah. Makanya jadi pekerja yang benar. Makanya jadi mahasiswa yang benar. Ono sing Petra, ono sing Brawijaya. Sekolah yang benar. Lulus 4 tahun. Itu bukan suatu hal yang luar biasa. Itu wajar. Nangkep enggak? Padahal kalau kita, Tuhan itu, sorry ya saudara, Tuhan itu bukan prioritas. Tuhan itu bukan terutama, salah. Tuhan itu bagi orang Kristen satu-satunya. Tuhan atau tidak sama sekali. Tahun ini 2022 seperti itu. Ngomong amin saudara. Jadi kalau Bapak Ibu kerjakan segala sesuatu walaupun sederhana, Bapak Ibu lakukan buat Tuhan, tidak mungkin nggak sukses. Ngomong amin di sini. Makanya saya bingung orang Kristen, Pak tolong doakan supaya saya lulus tepat waktu. Saya katakan apa? Tetangga sebelah, orang sebelah, tidak pernah minta didoakan seperti itu saudara. Pak datang ke kiainya katakan apa? Aku mau lulus 4 tahun. Kenapa? Sebuah kewajaran. S1 itu 4 tahun.
Ngerti nggak saudara? Makanya kalau ada dikatakan gini di gereja yang lain, di GBT ini enggak. Dikatakan gini, Pak, dikatakan gini, saudara. Pak, saya mau sehat. Mau sehat itu gampang, jaga makanan. Olahraga, wajar loh. Wajar nggak? Hidup bertanggung jawab. Maaf, di gereja yang lain, dikatakan apa? Tim musik itu harus tidak boleh merokok. Ada gereja yang malah harus berbahasa roh, Pak. Bingung apa hubungannya gitu loh ya. Di sini enggak. Dikatakan apa? Enggak boleh merokok. Saya tanya sama ketua tim musiknya, kenapa enggak boleh merokok? Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Loh, yang merusak bait Roh Kudus itu masa rokok dok? Saudara yang makan sancam sinja loh sebentar lagi. Biasanya 1 minggu setelah sinja itu rumah sakit penuh itu. Betul enggak? Kalau makan babi itu, makan babi enggak larang. Sih enggak boleh apanya? Lemaknya, Bu. Nah, kalau lemak sama mangkok, nangkep ya, di Surabaya ada babi tore, saudara. Itu orang makan, Masya Allah. Ngomongnya Tuhan Yesus, kami menyerahkan makanan ini. Tuhan sterilkan. Ya, Tuhan netralkan. Asam urat, kolesterol, trigliserid. Ya apa caranya netral? Nangkep ya? Nangkep ya? Coba Nun Sewu, jangan marah loh ya, jangan marah sungguhan. Aku marah saya pulang, karena khotbah kedua saya di Surabaya, saudara. Dengerin. Ya Pak, sebelum Tuhan berikan aku kekuatan, karena aku banyak tugas. Sebenarnya kita nggak boleh ngomong gitu. Kalau kita banyak tugas, intinya apa? Setelah tugas, tidur loh. Ojo pecicilan delok handphone terus. Ya kalau ngomong goodbye, ngomong good night ya. Good night Facebook, di Facebook good night, nanggone TikTok good night, lo bayangin, nanggone Twitter good night, nanggone IG good night, lambemu, jaluk Tuhan kuatkan. Jadi apa yang kita kerjakan buat Tuhan, itu ibadah kita. Pak, kalau hari Minggu itu nggak boleh menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Dengerin, kata ibadah itu episinagoge, katakan sama-sama episinagoge. Episinagoge itu pertemuan bersama, penting enggak? Wajib. Bukan penting, wajib. Makanya kalau ada orang ngomong gini, Nun Sewu ya Pak Yo sama Bu Kris, saya kasih tahu gini, saya enggak mau ke tempat GBT Eka. Kenapa? Akeh wong munafik. Saudara ngomong gini, saudara pergi ya ke restoran, banyak orang lapar di sana. Saudara ke rumah sakit, banyak orang sakit. Kalau katakan apa, gereja banyak orang munafik, betul. Rawat jalan. Kalau rawat inap, kebek Pak, omaiki Pak, bangun sampean. Ngerti enggak? Jadi kalau saudara katakan banyak munafik, katakan ini loh, selesaikan. Kita ini, aduh, Injil itu bukan dari barat, Injil itu dari timur, saudara. Ngomong amin, saudara. Orang timur itu kalau punya masalah, tapi orang timur kalau punya masalah harusnya diselesaikan dengan baik-baik. Saya pernah hidup di luar, orang di luar kalau punya masalah itu ngomong apa? Berpikir, betul Pak. Kalau orang Indonesia, bicara sama orang lain. Membagi dulu beritanya, baru kalau sudah punya masalah ini cendok, baru sama orangnya. Itulah gitu toh. Tapi dandani kerusakan ini bisa enggak? Enggak bisa. Ini loh orang Kristen, sorry ya. Saya kan bilang, saya gembala saya 2022 tak pakai karunia aku, tak pakai sekarang. Tak tembaki wis. Dulu tak rembuk, tak seret ngono ben. Jangan bias. Sekarang saya pakai. Jadi kalau dikatakan penting enggak? Nah, apa penting enggak Pak Sony? Penting pertemuan sini. Kenapa? Karena di pertemuan di sini besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bu Kris salaman, ada orang lewat, Bu pamit ya, lagi salaman. Wajahnya kan harusnya ngelihat depan. Kelewatan gara-gara gitu. Ngomong apa? Aku enggak diperhatikan sama Ibu Gembala. Memangnya GBT Eka ini hanya sendiri gereja di Malang. Akeh sebelah ya gereja. Aku parkir nanggone sebelah malam, tapi mlebune kene. Nangkep enggak saudara? Nangkep ya? Nah kalau enggak, saudara boleh punya wacana mengenai Allah Tritunggal, berbagai baptisan dan lain sebagainya. Orang loh ribut soal baptisan. Ada yang tanya, Pak, baptisan yang sah itu mana? Percik atau selam? Saya kasih tahu dia, mengapa kamu dibaptis? Bukan bagaimana cara baptisannya. Baptisan itu apa? Baptisan itu bukan originalitas orang Kristen yang punya loh. Baptisan itu punyanya orang Yahudi dulu. Kalau mau masuk agama Yahudi, saudara harus dibaptis. Tandanya untuk apa?
tunduk pada hukum Yahudi, termasuk 613 peraturan. Kalau masuk Kristen, baptisan ini bukan syarat buat kawin. Ini bukan gara-gara baptis di rumahku loh, Bu. Wah, nanti baptis itu nanti dosa akan larut pada air. Wah, kewu nang ngene nisor dosane. Bukan. Coba saudara, saya pergi ke Cina. Di Cina itu ada suhu berapa? Saya datang ke sana, saya nangis. Suhu 38 derajat. Ada encim-encim, ada emak-emak minta dibaptis umur 85. Minus 38. Coba, perlu ambulan enggak mari ngono? Akhirnya disepakati dibaptis di mana? Batap, air hangat. Makanya nggak boleh gitu, jangan bilang baptis itu air mengalir. Gila nih loh, banyak orang Kristen. Betul nggak? Aduh, kena Tuhan ampuni saya. Ya kalau sudah gini tuh Tuhan ampuni saya. Jangan ngomong, saya enggak mau pelayanan di tempatnya Pak Yu lagi. Kenapa? Iya, biasanya pulang ada makanannya, kali ini enggak ada. Mek ono lupe si cidok ngono. Cakep ya. Kita kembali Matius 28, itu introduksinya, 15 menit, masih sisa 30. Jadi kita mesti benar. Makanya orang Kristen itu mesti benar. Amin, saudara. Karena standar kekristenan kita tuh tinggi. Membunuh itu menghilangkan nyawa orang. Kekristenan ngomong apa? Jika kamu membenci saudaramu, ayo wis mateni wong piro. Benci mbek bosmu, ayo. Yang kuliah-kuliah, benci mbek dosenmu. Koyok tanda tangan, jaluk tanda tangan buat skripsi cek angele ngono. Ngalang-alai apa? Ngalang-alai Anya Geraldine jaluk tanda tangan. Nangkep enggak saudara? Makanya orang Kristen ini loh perlu kita pertanyakan, termasuk saya. Tahun ini saya ngomong Tuhan. Aduh, ini loh Banjararum ditutup loh. Banjararum ditutup, tadi pagi saya ke pasar itu jadi topik di pasar. Jadi semua ngomong, Banjararum ditutup. Iya, Omikron masuk, rame goro-goro Omikron. Ya, coba saudara lihat ke tempat wisata, ada itu COVID? Ngomong, mana COVID? Gitu. Edan enggak? Selamat datang di Indonesia. Dengerin, kita ngelihat sekarang. Kita ngelihat. Karena itu, kalau kita membaca karena itu, kita itu mesti ngelihat ayat sebelumnya. Saudara ngomong karena itu bingung, ngomong apa? Nah, karena itu kita lihat ayat sebelumnya. Iya sih. Makanya funny face dia langsung. Ayat dalam dikatakan apa? Yesus mendekati murid-muridnya dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Siapa yang ngasih? Bapaknya yang di surga. Kenapa dikasih? Pertanyaannya. Ayat ini seringkali dibacakan dengan seenaknya sendiri. Saudara baca sendiri. Yesus mendekati murid-muridnya. 12 murid salah, 11 murid karena satu sudah bunuh diri. Tetapi banyak perempuan. Perempuan itu perempuan hebat loh saudara, sekali lagi. Ya, di kekristenan tuh enggak ada kelas 2 yang namanya perempuan, enggak ada, sama. Makanya daripada kata wanita, saya lebih senang pakai kata perempuan. Karena perempuan itu ada kata-kata tengahnya, ini benar loh bahasa Indonesia, ada kata empu, artinya akli. Yang perempuan ngomong amin, jangan ngomong saya akli dandan. Ya jangan ngomong, makanya kadang-kala saudara ngabisin waktu ya karena sudah dikasih, jangan marah pulang dari sini ngomong salibkan dia gitu ya. Sudah dikasih Tuhan alis dibabat. Setelah itu mau ke gereja gambar. Gambar itu kan perlu waktu toh. Betul enggak? Pria-pria punya kumis, punya jenggot. Ya toh, dibabat, digambari meneh ora. Digambari tak salib meneh awakmu. Ngerti enggak? Yesus dikasih ini kenapa? Kita melihat. Kata-kata ini berhubungan dengan apa? Saya buka ayat firman Tuhan. Yuk, tahan di sini ya. Nanti kita akan kembali ke firman Tuhannya. Kita ngelihat. Saudara, saya ajak saudara untuk lari ke Matius pasal yang ketiga ayat 17. Itu terhubung nggak dengan YouTube? Bisa download nggak? Iya atau tidak? Bisa. Terhubung nggak dengan sound system? Belum. Tapi bisa. Bisa. Oke, nanti tak kasih PR gue. Kita baca ini.
1, 2, 3. Durung ayate. Matius 3 ayat 17. 3 ayat 17. Tolong saya diingatkan ya, karena saya mesti khotbah juga di Surabaya. Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, peristiwa apa ini? Baptisan. Katakan apa? Yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa tiba-tiba Bapak ngomong ketika Yesus habis dibaptis, Tuhan Yesus ngomong apa? Bapak di surga ngomong, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Ini umur 30, Saudara. Coba, kenapa tiba-tiba Bapak di surga ngomong ini? Inilah anak yang kukasih. Ada sebuah pengakuan. Perhatikan sungguh-sungguh. Kenapa? Ada sebuah pertanyaan dan ini menjawab tuduhan-tuduhan. Katakan apa? Kemana Yesus dari umur 1 sampai 30? Atau kemana Yesus umur dari 12 sampai 30? Mana jawab? Ada tuduhan katanya ke Tibet. Ada tuduhan katanya belajar ke Siddhartha Gautama. Ada yang ngomong ke Tibet, ada yang ngomong ke India. Ya, ikut nari-nari sama Shah Rukh Khan. Gitu, tiang-tiang itu gila loh. Bahkan ada ditemukan apa? Kuburan Yesus di Jepang. Gendeng iki. Iki Yesus Watanabe jenenge. Kemana Yesus umur 12 sampai 30? Yusuf itu mati muda. Yusuf itu Maria dengan bojone Maria jenenge sapa? Lah Cik angel itu ngomongnya mari Natal loh, durung saulah. Yusuf itu mati muda, sehingga yang jadi tulang punggung siapa? Anak pertama, Yesus. Setelah Yesus lahir, Maria sama Yusuf itu punya beberapa orang anak. Nangkep ya? Jadi, enggak itu anak angkat, siapa ngomong? Itu anak bener. Nah, dari umur 12 sampai umur 30, kemana Yesus? Kasih tahu. Filipi 2, 5 sampai 9, enggak usah dibuka. Yesus datang ke dunia, mengosongkan diri, jadi manusia, 100% manusia enggak? Tanya, apa Yesus dari kecil mak procot gitu bisa ngowek langsung bisa bahasa Ibrani, bahasa Aramaik? Enggak. Loh kalau gitu enggak maha tahu dong. Kalau gitu enggak maha dong. Nanya, yang ngajari Yesus ngomong siapa? Ibu bener Pak. Yang ngajari Yesus membaca siapa? Yang ngajari Yesus kebenaran siapa? Maria dengan Yusuf. Jadi sepanjang umur 12, ya bayangin, Yesus itu unggul luar biasa. Itu bukan karena dia bawa kealahannya, enggak. Kalau Yesus bawa kealahannya di atas salib, itu kan sandiwara. Kayak Eternal toh, kayak Marvel toh, Metaverse dong. Dijojo sama paku, hanya ini saja, bisa lebih gede. Gak broso, tapi karena dia manusia, dia sakit. Luar biasa. Oh Pak, katanya itu digantikan, itu kan tuduhan. Kan gak terbukti. Nangkep ya? Jadi umur 12 sampai 30 Yesus di mana? Yesus selain bekerja, dia belajar sungguh-sungguh bergaul dengan Bapaknya di surga. Dan ini adalah pengakuan. Amin enggak? Ini pengakuan. Ayo, pengakuannya dari mana sih? Coba lihat. Roma 12 ayat 1. Makanya orang Kristen itu harus dapat pengakuan dari Allah. Nah, tadi saya ngomong sama pemimpin pujian, aduh lele anak bapakmu bangga di sana nanti. Kenapa? Itu pengakuan dari saya. Ya, pengakuan dari saya karena saya pengajar pujian penyembahan, saya tahu ini punya kualitas gitu loh. Kualitas. Ya. Ngerti? Saya dengar kuping saya dengar pakai kuping saya lihat mata saya punya kualitas, bagus. Gitu loh. Nah, itu pengakuan. Nah, Yesus diakui. Coba bayangin. Perhatikan sungguh-sungguh ya. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, ini saya ambil standar aja. Aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tuhan senang persembahan yang hidup. Saya agak belok sedikit. Kenapa Yesus lahir di Bethlehem? Anda bisa jawab enggak? Bisa jawab, tak kasih buku. Kenapa? Enggak ada yang tahu toh? Bethlehem itu luar biasa loh. Bethlehem itu
Yesus lahir di Bethlehem. Bethlehem itu kota siapa sih? Daud. Tanya, ada bapak ngomongnya 100% benar. Tapi di gereja sebelah ngomongnya, banyak orang ngomong gini, kotanya, kota tempat kelahirannya siapa? Raja Daud. Jangan ngomong Raja Daud. Ngomong Daud. Daud itu kerjaannya apa? Gembala. Penggembalaannya di mana berarti? Di Bethlehem. Yesus itu salah satu gelarnya adalah gembala. Sebenarnya itu perlambang. Yang lahir di situ akan jadi gembala. Hebat enggak? Bukan hanya itu. Di Bethlehem itu ada satu padang gembalaan. Namanya, ya Pak, betul Pak, itu Efrata. Tapi saya mau kasih tahu yang berbeda. Tempat penggembalaan itu namanya Migdal Eder. Katakan sama-sama. Satu kali lagi. Satu kali ben hafal. Migdal Eder itu apa? Migdal Eder itu adalah domba-domba yang dibesarkan oleh para gembala, diawasi oleh imam. Sebagai apa? Sorry ya, ini bukan enggak protokol nih. Masih boleh atau jaraknya toh? Saya kasih tahu. Boleh minta tisu enggak? Iki Murad Marit rupane nanggone kene. Boleh. Enggak, ini Pak, ini ada di tempatnya Bu. Ya? Bukan. Ini saya. Terima kasih, tangan kiri ya Bu. Iki lho wong dadi wong kidal iki wong ini iki. Terima kasih Pak. Saudara tahu, Migdal Eder itu apa? Di tempat yang namanya gembala-gembala membesarkan domba, diawasi imam. Untuk apa domba ini? Domba ini ya saudara bukan domba biasa, tapi domba yang akan dibawa ke Yerusalem, ke Bait Allah untuk dikorbankan. Nangkep enggak? Jadi kalau lahir di situ, seakan-akan, bukan alegoris loh. Seakan-akan Tuhan akan ngomong, inilah yang akan jadi anak domba Allah yang akan dikorbankan. Sampai di sini nyambung nggak? Soalnya ngerti nggak? Jadi kalau Yesus lahir di Bethlehem itu seperti yang ngomong, ini loh Mesias, tapi jadi anak domba Allah yang akan hanya mati satu kali, tetapi akan menebus dosa seluruh umat manusia. Sampai di sini, ini salah nih Bu Kris ngasih apa? Ngasih tema angel-angel. Ngono njaluk 45 menit meneh. Aduh. Nangkep ya saudara? Nangkep ya sampai sini? Terus pertanyaan, kenapa Yesus lahir di Bethlehem? Terus kemudian apa? Di Palungan. Palungan tempat makan apa sih? Saya nggak bisa jawab ya. Bethlehem itu kan bet itu rumah. Lehem itu rumah roti. Yesus pernah ngomong gini, akulah makanan. Betul enggak? Akulah makanan yang benar, dagingku lah makanan, hebat loh. Yesus itu lahir di mana? Di Bethlehem, di Palungan, di kandang. Udah jelas lah siapa dia. Dia akan jadi anak domba Allah yang akan dikorbankan, dialah makanan. Jadi ada pengakuan dari Bapa di surga. Bahwa Yesus itu, dia mempersembahkan persembahan yang hidup. Persembahan yang dipersiapkan. Saya masih ingat guru sekolah minggu saya, kebetulan namanya sama seperti Bu Grace. Grace Masih. Itu kalau ngasih, saya anak sekolah minggu, masih sekolah minggu tapi ikut-ikutan. Dia ngajar gini, anak-anak kalau kalian ngasih persembahan itu seperti domba. Nancep loh di sini sampai sekarang. Saya dulu seneng kalau hafal ayat dapat 1 bintang. 1 tahun itu 52 minggu dapat 52 bintang. Yang dapat 52 bintang boleh masuk ruang penyimpanan hadiah Natal. Bisa milih Bu. Punya the power of milih Bu. Wah begitu kayak buka itu. Wah, saya makanya apa? Guru sekolah minggu saya ngomong gini. Dikatakan apa? Kalau kamu mempersembahkan domba itu persembahan yang utuh. Jadi kalau kamu ngasih uang persembahan, oh jadi remet-remet, acur dombamu. Ngerti nggak? Ya, kasihan toh yang ngitung persembahan toh Pak. Ngelurus-ngelurusin, nyetrika di gereja. Gila nih lah. Apalagi pada saat di gereja, baru milih. Sing ngendi ya? Udah yang warnanya paling pucat saja loh. Abu-abu dikai 2000. Ya. Yang marah gitu dengan penuh kemarahan kan nggak ada warna merah dan pejuang kemerdekaan Soekarno Hatta jarang. Itu jarang keluar itu.
Tapi di restoran keluar terus. Ngerti ya sampai di sini ya? Makanya persembahan yang hidup, persembahan yang dipersiapkan. Mau datang hari Minggu, episinagoge, persiapkan. Jangan hanya mandi saja, tetapi persiapkan hati, saudara. Sampai tadi malam saya leye-leye, iki sing ngendi aku sing khotbah. Ngerti lah saudara? Sampai tadi malam saya khotbah di Asia, kampus Asia. Dengerin saudara. Ini luar biasa, persembahan yang hidup, yang kudus. Katakan sama-sama yang kudus. Kudus itu standar enggak? Gereja sekarang udah nggak ngomong kudus lagi. Kata firman Tuhan gini, kalau kamu melihat wanita dan mengingininya, makanya kita ngomong, standarnya kekristenan itu tinggi. Tuhan kita tuh standarnya tinggi loh. Nggak ada Tuhan yang berani ngomong, pemimpin agama yang lain ngomong apa, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan, bayangin. Nggak ada. Hanya Yesus yang berani. Dia ngomong apa? Berani ngomong, aku berasal dari surga. Nggak ada yang berani. Kenapa? Ya karena yang asli. Barang asli itu dipalsu. Nggak ada barang palsu dipalsu. Betul enggak? Yamaha itu asli, Yamaha itu enggak tahu. Coba saudara lihat, martabak Holland, aku enggak minta loh Bu ya, kok dibikin jaluk gitu. Martabak Holland, kalau saudara lihat martabak, fone podo, betul enggak? Holian, Homan, Hoa, 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 gak karu-karuan, betul enggak? Molano, Pokabe, bener enggak? Makanya kasih tahu, tapi standarnya enggak bisa dikurangi. Makanya ketika orang dengar khotbah saya dikatakan apa-apa, kamu kok mempersulit orang masuk surga? Saya tidak mempersulit orang masuk surga. Saya memberi nilai kerajaan surga, penebusan Yesus dengan harga aslinya. Ngomong amin saudara. Standarnya tinggi saudara. Ini curhat ya Bu, Pak. Saya curhat di salah satu gereja GBT, saya pernah diuncali satu buku. Ini yang benar. Dikatakan apa? Bapak online. Gak wani aku. Ngerti gak saudara? Kita tuh gak kasih, ini loh standarnya. Yang hidup, yang kudus, yang kudus. Yesus ngomong dengan, jika kamu melihat wanita dan mengingininya, bahasa aslinya apa? Jika kamu melihat wanita, kalau dikatakan gini, membunuh itu kan menghilangkan nyawa orang, tadi saya ngomong. Versi Yesus, jika kamu membenci saudara kamu sudah membunuh. Dan dengerin bagian ini, berzina itu apa? Berzina itu melakukan hubungan seksual di luar nikah. Makanya saya ini paling rawan ya kalau orang namanya tunangan. Karena tunangan itu bagi beberapa orang hak milik. Nanti kan akan jadi suaminya. Ntar lagi jadi istriku. Wes ora apa-apa test drive dulu. Gila ini dah. Gila ini enggak? Kan banyak yang seperti itu. Saya ini pernah mengunjungi tempat perawatan mental. Ya sudah, mereka sudah apa? Sudah hidup bersama. Setelah itu hamil. Lakinya tanggung jawab loh. Pas mau menikah, membagi undangan ketabrak truk mati. Begitu dengar yang laki mati, itu bayi langsung keluar. Saiki apa? Gendeng permanen. Kayaknya standarnya Tuhan mengenai kekudusan adalah apa? Jika kamu melihat wanita dan mengingininya dalam bahasa aslinya. Jika kamu melihat wanita dan, ereksi. Lah orang-orang muda kamu ngelihat apa? Ngelihat IG. Pak, saya nonton gitu enggak ereksi, impoten. Bahasa Malaysianya mati pucuk. Makanya saya bingung lihat orang-orang muda. Enggak apa-apa, saya kalau ciuman enggak akan bereaksi. Orang mungkin. Takut sing anu yang sudah menghasilkan berapa anak Bu? 4. Enggak ada. Makanya kalau ada pemberkatan nikah itu ketika pendeta ngomong, silakan cadar dibuka, silakan cadar dibuka dan silakan mempelai pria mencium pengantin wanita untuk pertama kali. Saya paling protes, pertama kali. Lambe wis ledeh ngono kok. Pertama kali. Perhatikan ya orang-orang muda ya. Ya, timbang awakmu dibuak nang nggone kono lebih baik sekarang.
Tuhan Maha Pengampun. Ya, Tuhan Maha Pengampun. Tapi Tuhan tidak bisa dipermainkan. Ngomongnya amin banter. Kamu yang baptis di rumah ya? Kamu kok gede sekarang? Pak, Bu, saya lupa. Ada pakaian di rumah saya tertinggal. Nang jupuan ikut sedilupnya tak dol itu. Tapi ini yang baptis di rumah saya. Kok gede sekarang? Pandemi nggak apa-apa lah. Ngerti ya? Bagian ini yang kudus dan yang standarnya bukan boleh atau tidak. Berkenan atau tidak. Ngomong amin. Ya, berkenan atau tidak. Iki nanggone Surabaya, Pak. Di Malang enggak tahu saya. Ada pembicara lagi bicara terus pinjem komputernya gereja. Isi worshipnya bajakan, Pak, ternyata, Pak. Baru gitu dia loh, ini kok bajakan? Gak bisa ngomong loh, saudara. Ya, jadi level kita, saya nggak bahas lebih lanjut. Level kita yang kita cari bukan boleh atau tidak, tapi berkenan atau tidak. Ngomong amin. Ya, jadi kalau begitu, tadi dikatakan inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku. Jadi Yesus itu dari umur 12 sampai umur 30 membuktikan keberkenanannya. Perlu perjuangan enggak? Jadi kalau kita kekristenan perlu perjuangan enggak? Harus. Matius 28 ayat 19. Aku keliru aku. Iki lek kidal yang kiri ya. Kamu tukar tempat gitu loh. Ya, dikatakan apa? Karena itu segala 18 dulu deh. Ya, sisa waktu saya sudah tinggal sedikit. Jadi Yesus kalau sudah diberikan, kenapa? Yesus sudah masuk ke satu level membuktikan. Waktu Yesus ngomong tetelestai, sudah selesai. Yang selesai itu Yesus. Kita sudah atau belum? Belum. Nanti kalau napas terakhir kita, baru kita berani ngomong, sudah selesai. Jadi kalau nanti malam misalnya ada malaikat duduk di ujung ranjang, terus ngomong, pulang yuk. Gak iso bijim. Gak siap aku, bojoku wae mbek asuku. Maratuwaku siap koyo. Jupuken sisan sak paket. Ben sepi omah. Gila ini enggak? Enggak bisa gitu. Makanya pada saat ayat ini muncul, hebat. Kenapa? Yesus sudah selesai. Yesus jadi benchmark. Apa tuh bahasa Indonesia ini, Pak? Tolok ukur. Betul enggak? Jadi tolok ukur. Nah kalau jadi tolok ukur, kita ini orang Kristen, Yesus itu tolok ukur. Enggak ada manusia sempurna, siapa bilang? Sempurna itu tumbuh sesuai dengan umur rohani. Siapa standar kesempurnaan? Siapa? Yesus. Yesus datang sebagai manusia. Lah kalau Yesus datang sebagai manusia dia bisa. Kenapa kita tidak? Berani ngomong amin enggak di sini? Ini sarapan awal tahun. Iya, amin. Sebenarnya jadwal saya tanggal 30 saudara, tapi anak saya perempuan itu kan kuliah di Jogja. Nganter ke sana saudara. Dua-dua anak saya kan di Jogja, yang pertama sama yang terakhir. Gitu loh saudara. Dengerin baik-baik. Makanya kebenaran firman Tuhan itu hebat. Ayat berikutnya, 15 menit terakhir. Karena itu pergilah. Yesus itu jadi standar tolok ukur kita. Pak, bukankah kita diselamatkan karena iman? Iya, tapi tanya sekarang, iman mana yang tidak diperlihatkan lewat perbuatan? Kalau kamu mengasihi kayak ibu-ibu protes, oh anakku loh kalau hari ibu I love mama, IG-nya I love mama. Sehari setelahnya, delok entah mlebu kamare kayak kapal, kayak apa? Kayak kapal pecah. Kaos kaki di mana, celana dalam di mana, kan gitu toh. Kadang-kala masuk kamarnya laki kan gitu kan, kayak bed cave toh. Betul enggak?
Kayak buaya pun ada di situ. Wah, ambune ra karu-karuan, tapi kalau mau ketemu pacarnya, pomade itu tebalnya setengah senti. Itu zaman kita Pak, pomade Pak. Ya, sekarang ini ada yang clay ternyata. Aku kaget, clay ku lak tanah liat tuh. Tanah liat templek ono kene. Aku yang gawe kok. Dengerin. Kebenaran firman Tuhan ini. Ini luar biasa, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau saudara lihat ada banyak kata kerja, tetapi yang betul-betul kata kerja dalam bahasa Yunani hanya jadikan murid. Pemuritan ini bukan pemuritan versi sekarang ini. Pemuritan itu gini loh, learn from me. Jadi kalau orang pemuritan zaman itu tinggal sama gurunya. Loh, murid-murid Yesus tinggal gak sama gurunya? Yang dipelajari itu bukan kebenaran mengenai, kalau murid-muridnya orang Yahudi, rabinya, tapi gaya hidup rabinya. Ngerti enggak? Kita itu harus niru gaya hidup Yesus. Berdoa, saya saudara ngotot 3 bulan ini, bangun pagi berdoa. Wah, ngele luar biasa, apalagi kalau pulang malam, mimpin ibadah di kota yang lain. Wah, lebih mau bangun pagi itu rasanya kayak ono lim gajah nang gone kasurku. Ora iso tangi apa meneh asuku munggah nang gone ranjang. Tambah hangat, tambah enak. Susah saudara bangun pagi. Tetapi saya hanya apa? Mau menyenangkan hati Tuhan. Aku bangun pagi, tujuannya hanya satu, bukan program gereja. Tapi menyenangkan hati Tuhan. Ayo Pak, Bu, tahun ini yuk kasih program puasa. Ono sing melok, gak melok, ora apa-apa. Tetapi ibu-ibu ingat ya, program puasa ini supaya apa? Supaya kita mengejar sesuatu yang mendesak. Apa itu yang mendesak? Pertumbuhan iman kita. Bukan untuk ngurangi berat badan. Kamu ngurangin berat badan ajur awakmu. Numpak sepeda motor bunyi nging gitu, dengerin. Nangkep ya? Ayo, tahun ini yuk kita nggak usah tiap hari, misalnya Bu Grace sama Pak Yo pagi-pagi ngesum bareng. Oh iya, saya lali aku lek ono muni iki, aku bingung aku. Dengerin sungguh-sungguh. Misalnya orang-orang muda kreatif, yuk bikin Zoom jam 4 pagi sampai jam 5, saulan pisan. Nge-Zoom bareng, isinya apa? Penyembahan. Khotbahnya boleh, jangan lama-lama, 10 menit. Selanjutnya nyembah. Baru nanti kita lihat gereja ini ada revivalnya. Amin enggak saudara? Mendesak gitu loh. Mendesak enggak sih? Untuk kita pertumbuhan rohani. Coba bayangin. 6,7 skala Richter Jakarta barusan. Itu orang langsung mencari Tuhan, saudara. Tuhan, di mana kamu? Tuhan pasti ngomong, ya aku di sini dari dulu. Digolei. Padahal yang namanya gembala sama kubu gembala itu apa? Nyuruh saudara berdoa, dak berdoa. Bumi ini goyang, langsung doa. Saya pernah ngerasain gempa bumi saudara di lantai 30. Saya kerja di Jakarta. Iya, di atas kertas waktu the drill. Itu orang lari lewat tangga berjalan. Itu mbak guyang-guyu. Tapi lek gempa tenanan aku tahu. Panik gak? Panik gak? Panik lah. Itu orang yang karismatik, bahasa roh sambil turun. Kira wala. Malaikatnya ngomong wala. Loh, serius. Ya. Loh, yang teman-teman kita yang muslim nyebut. Waduh itu semua berdoa. Kenapa semua berdoa? Minimal ada satu yang didengar. Bayangin tuh. Hanya satu goyangan, 10 menit lagi saya selesai. Nangkap ya? Makanya yuk, kita perkarakan diri kita. Loh, kalau mahasiswanya Pak Yohanes, kan dia kan ngelihat tuh, oh aku sudah ngambil sekian SKS, aku
Aku boleh skripsi dong. Betul enggak? Betul enggak? Berapa SKS Pak baru boleh? 120. Saudara sudah ngelihat enggak? Berapa SKS yang saudara sudah ambil? Sehingga saudara ngomong, aku ini pantas mlebu surga. Ayo weh. Langsung dingkluk kabeh kon. Ayo kita kejar SKS kita tahun ini. Pak, kayak mau mati saja. Loh kematian kan nggak akan ada pemberitahuan toh. Saya tuh ngejar, karena di televisi, saya ngejar satu program televisi berdasarkan komik Jepang. Judulnya Ikigami. Ya, Ikigami. Ikigami itu Jepang pada tahun sekian, itu fiksi. Itu orang-orang dikasih jam. Waktumu tinggal berapa matinya. Dan pemerintah berhak untuk mematikan orang yang tidak produktif. Itu cerita bagus banget. Hebat ya. Hebat. Itu cerita hebat. Nah, tanya sekarang. Kira-kira kalau di sini di Batuk kita ini dikasih SKS. Minimal kalau kita dipanggil Tuhan, kita bisa siap. 2021 berapa teman kita bulan Juni waktu Delta berangkat. Saya ngelihat teman saya dimasukkan plastik saudara. Dari Zoom, aduh nangis saudara, saya pegang ujungnya meja belajar saya sampai ngejer. Padahal sebanyak, makanya gini loh, Tuhan itu enggak akan bisa digerakkan dengan namanya doa keroyokan. Kayak bonek kayak. Ngerti enggak? Makanya doa yang benar itu berani berkata apa? Jadilah. Nah ini banyak gak berani. Nah, orang-orang muda kan, Tuhan jika dia jodohku dekatkanlah. Jika bukan jodohku paksakanlah. Jika dia bukan siapa-siapaku, gimana caranya Tuhan? Supaya dia bisa merasakan pedihnya saya jadi jomblo. Apalagi yang apa? Jagain jodoh orang ya. Pacarannya sama kamu yang nganter kemana-mana, kawinnya sama dia. Dengerin. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Nah ini sekarang, kita seringkali dapat tuduhan. Allahnya orang Kristen 3. Saudara gini loh, ini iman kita. Mau Allah kita 7, mau Allah kita 12, ora apa-apa. Tapi tanya, apakah Allah kita itu 3? Nah, saudara kata Tritunggal sendiri tidak ada di Alkitab. Saudara golek ono, saudara boleh ambil rumah saya. Tidak ada. Dan katakan apa? Kenapa dikatakan baptislah mereka? Baptis itu artinya kebersediaan untuk mengikut Yesus. Meterainya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya nggak bisa jelasin 10 menit loh saudara. Jelasin ini itu 3 jam gak mari. Tapi saya kasih tahu. Kenapa disebut nama ini? Karena kita mengakui. Atau saya tahan gini. Nanti Alkitab Wahyu itu disebut apa? Ada sebuah tempat yang kita katakan surga. Tapi kata Rasul Yohanes disebut dengan sebutan bagus. Langit baru. Bumi baru. Ya, saya baru selesai lagi pendidikan Kitab Wahyu. Jadi saya sudah matengin Kitab Wahyu, ikut lagi pendidikan Kitab Wahyu. Pengajar saya hari-hari ini sering sekali ke rumah saya. Ya. Nah, luar biasanya dikatakan kenapa langit baru bumi baru. Dan di tengah-tengah langit baru bumi baru, itu turun yang namanya Yerusalem baru. Dengerin. Waktu kita mau belajar Kitab Wahyu dari Juni sampai November atau awal Desember, November, 6 bulan. Dikatakan gini pada peserta, tolong kalian sudah punya doktrin gereja masing-masing. Kalau kita mau belajar, ojo ngotot mempertahankan doktrin dulu. Kalau enggak keisi. Intruder. Ditolak pasti. Nah kebenaran inline dengan apa yang saya mengerti. Langit baru, bumi baru, itu turun namanya Yerusalem baru. Loh, tanya, kenapa turun dari surga langit Yerusalem baru? Perhatikan sungguh-sungguh. Karena disitulah tempat
pemerintahan atas langit baru, bumi baru. Alon-alon. Enggak selesai ya Bu Kris, enggak apa-apa ya. Yerusalem baru itu tempat pemerintahan Yesus sebagai raja. Sampai di sini stop dulu. Hebatnya di situ. Dikatakan gini, ada orang-orang yang memerintah bersama dengan Tuhan. Hebat saudara. Saya makin belajar firman Tuhan, makin saya bulu kuduk saya berdiri. Waktu Yesus, Matius 27, waktu Yesus mati, orang-orang kudus itu bangkit loh. Baca ya. Tapi nunggu kebangkitan Yesus baru mereka masuk ke kota kudus. Siapa orang-orang ini? Orang-orang muda nyanyi, I am the friend of God. I am the friend of God. Siapa? Ini orang sahabat-sahabat Tuhan. Berapa? Inilah yang disebut tua-tua di surga. Ada berapa tua-tua Bu Grace? 24. Hebat enggak? Makanya Tuhan Yesus ngomong gini, aku pergi untuk menyediakan, fisik banget enggak? Kalau kita periksa kejadian, hanya pakai firman. Enggak pakai modal, apa-apa. Tapi Yesus ngomong gini, aku pergi ke sana untuk, dalam bahasa sehari-hari, membangun rumah. Ada kegiatan fisikal untuk membangun, itulah langit baru, bumi baru. Nun sewu ya Pak, Bu, tidak, saya harap tidak mengganggu doktrinal. Saya barusan khotbah di satu tempat, orangnya pinter-pinter. Saya tanya gini, pada saat Yesus bangkit, pada saat Yesus turun, orang-orang mati yang dalam Tuhan akan dibangkitkan. Amin. Mati itu orang mati, tubuhnya mati, rohnya kan keluar. Betul. Sekarang ini ada di tempat bahasa teologinya intermediate state, ruang tunggu sementara. Yang seperti surga itu Firdaus. Neraka belum. Sampai di sini pelan-pelan, nanti dah next ya khotbah. Saya alon-alon ya Pak, Bu. Orang yang mati bangkit. Setelah itu ngalami pengadilan. Ngomong amin di sini. Pengadilan. Betul. Setelah pengadilan dipilih. Sebenarnya sekarang pun sudah ketahuan. Yang mau masuk surga atau enggak. Yang mati loh ya. Yang intermediate state. Yang orangnya sungguh-sungguh pasti di Firdaus. Pastilah. Tapi yang kita belum tentu loh. Belum tahu. Nanti setelah pengadilan, kita baru dikasih lokasi. Kamu surga, kamu neraka. Betul enggak? Boleh nambah 5 menit Bu. Kamu surga, kamu neraka. Ini yang saya minta maaf. Kalau saya salah, monggo ini kan. Pak jangan lanjut, enggak apa-apa. Saya legolilo enggak apa-apa. Terus orang mati, roh dibangkitkan pakai tubuh apa? Tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan ini seperti apa? Seperti tubuhnya Adam sebelum jatuh ke dalam. Kalau tidak ada dosa, kira-kira tidak Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, kira-kira mereka mati enggak? Enggak pernah. Abadi enggak? Itulah tubuh kemuliaan. Nangkep enggak? Terus saya tanya, nanti setelah ini dimasukkan ke surga. Yang menurut kalian nari-nari, nyanyi-nyanyi, nari-nari, nyanyi-nyanyi. Nang diayate. Ya, ada satu orang ngeletuk. Iya Pak, kan kita kan roh. Dengerin. Mati dari roh, dibangkitkan tubuh. Ibu tadi percaya, surga itu roh. Setelah jadi tubuh, dipateni meneh ben dadi roh. Logik enggak? Enggak. Karena kita akan masuk pakai tubuh. Kalau kita periksa Petrus, bahwa seluruh bumi ini, kalau kita ngomong, ya, atau periksa deh ya, ku ayatin. Lali meneh aku itu. Satu ayat aja,
Ya, saya baca Petrus. Sebentar ya. Ini bahan yang awal tahun sudah susah saudara. 2 Petrus 3 ayat 10, 11, 12. Nanti saya minta tolong orang muda yang Google-nya cepat, dikatakan apa? Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Di dalam ayat yang lain dikatakan seperti perempuan yang bersalin. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Ada Big Bang, ada ledakan luar biasa. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Lanjut ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan. Jadi yang mempercepat kedatangan Tuhan itu siapa? Kalau saudara pelajari kata kerja ini. Hebat loh. Hebat loh. Kata kerjanya ini mempercepat hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa. Terus dan unsur-unsur dunia akan hancur karena bumi ini akan lenyap. Dengerin. Bukan hanya bumi ini. Tata surya kita. Tata surya ada berapa matahari? 1 matahari. Sementara Milky Way, Bima Sakti ada berapa matahari? Berapa? Pak jangan dijawab Pak, bocoran nih Pak. Kena Pak Nadim kok Pak. Pegang handphone, cari berapa matahari di dalam apa? Di dalam Milky Way. Saudara akan melihat ledakannya hebat. Sebut, ayo angkanya. Berapa matahari yang ada dalam Bima Sakti? Saudara kaget loh. Kita tuh 1 matahari di tata surya. Tapi yang dikatakan diterjemahkan di ini, yang meledak itu galaksi saudara. Berapa? Enggak perlu Thanos ya. Enggak perlu apa namanya, udah berapa? 100 sampai 400 miliar bintang. 400 miliar. Bintang itu matahari. Itu meledak bareng. Makanya dalam Wahyu dikatakan apa? Danau api. Pak salah, lautan api. Lautan itu bahasa Yunaninya thalassa. Kata yang dipakai di Wahyu itu bukan thalassa, tapi limne. Limne itu danau. Jadi kalau 400 miliar matahari beserta dengan planet itu kebakar bareng, bentuknya kayak apa? Anak fisika di sini mana? Ayo, langsung nunjuk aku. Bentuknya kayak apa? Bentuknya kayak mangkok, saudara. Kalau lautan itu kan kayak gini, tapi bentuknya kayak mangkok. Mangkok itulah limne, danau. Pak, neraka sudah ada, bumi belum meledak. Dan percayalah saat itu kita nggak ada lagi, kita di sama-sama Bapa, di sama-sama Yesus. Amin. Jadi pengetahuan ini hanya buat kita makin dekat sama Tuhan, makin gemeter. Memperkarakan diri kita. Amin. Jadi dikatakan apa? Yuk kita dibaptis itu artinya apa? Kita tunduk pada kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup kita itu bukan kita lagi, tetapi milik siapa? Makanya ada lagu yang paling nekat yang dinyanyikan oleh pemimpin pujian. Tahu lagunya? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tahu lagu? Suka-sukamu Tuhan. Terus suka-sukamu. Jadi kalau orang-orang muda cari jodoh, suka-sukamu. Dikasih jodoh enggak apa-apa. Enggak dikasih jodoh, suka-sukamu Tuhan. Kalau saudara sudah berusaha, kerja keras, isoni mong kontrak, ya sudah. Ngucap. Kalau saudara melihat 2022, jangan ngelihat orang yang lebih kaya, lebih sukses. Tapi lihat ke bawah. Orang-orang yang banyak susah, saudara pasti akan bersyukur. Ngomong amin saudara. Amin ya. Amin saudara, berani ngomong gitu ya. Kalau saudara lihat, puji Tuhan ya, untung gereja ini cilik. Saudara enggak pamer mobil,
Ndak pamer sepeda motor, iku sepeda motor uyel-uyelan nang ngene kono. Di sini ndak ada kesempatan orang keluar dari gereja terus tumpang tangan di mobilnya orang. Tuhan aku mau mobil ini. Tuhan aku mau sepeda motor ndelok bojone wong aku pengen yang ini Tuhan dalam nama Yesus. Gila ini orang. Ya ibu-ibu juga saya senang ibu-ibu di sini megang tasnya. Saya lihat tuh di sini tuh masih bersahaja tasnya. Kalau di gereja yang lain, mereknya karena merek asli tuh ditaruh di depan kayak tamengnya Kapten Amerika. Jadi kalau membawa tas itu dikelihatanin mereknya. Artinya larang. Gitu. Enggak mungkin mereknya disembunyiin. Ibu-ibu ngomong apa? Aku ra iso duwe tas iku ora apa-apa. Sing penting apa? Uang sekolah anakku ada, makan minum ada, punya rumah, ngucap syukur. Timbang duwe omah gede, isine apa? Nyocot. Bisa ngucap syukur saudara? Amin. Berani ngomong, suka-sukamu. Sing wani dek-dek. Suka-sukamu. Terus? Suka-sukamu. Suka-sukamu. Tuhan. Terus, suka-sukamu. Ada sih gak wani ngomong nyanyi. Suka-sukamu. Amin. Yuk kita berdoa yuk. Walaupun belum selesai apa yang hamba sampaikan. Tapi hamba sampaikan apa yang kau ingini. Gereja ini milikmu Tuhan. Bahkan ketika mereka memberi nama pun, ini milikmu Tuhan. Kami mau bertumbuh bersama tahun ini. Kami meninggalkan beban kami, meninggalkan sampah kami. Kami tidak bawa sampah 2021 ke 2022. Kami ingin lari tanpa beban. Kami ingin mengejar mahkota surgawi sampai kami selesai di bumi ini dan pindah di dalam tempat kediaman-Mu ya Yesus. Pada saat firman Tuhan dibagikan, hamba yakin orang yang sakit disembuhkan. Hamba yakin Tuhan, sungguh-sungguh kesembuhan dari Tuhan kami Yesus. Hamba juga yakin tiap doa yang sesuai dengan kehendak-Mu dan waktu-Mu sudah dijawab. Dan kami lihat pertolongan kami adalah dari Tuhan yang Maha Tinggi. Terima kasih firman Tuhan sampai di sini, tapi Roh Kudus bersuara untuk kami terus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mintakan berkat untuk Ibu Grace, untuk Pak Yo, untuk seluruh keluarga besar, untuk menantu dan cucu. Hamba berdoa juga buat anak mereka yang ada di luar. Hamba percaya juga Tuhan juga tolong jemaat ini. Sekecil apapun, sesederhana apapun pekerjaan mereka. Mereka lakukan buat Tuhan, itu ibadah mereka. Hamba berdoa Tuhan, Allah Roh Kudus, pastikan Kau hadir dalam ibadah-ibadah. Sehingga setiap orang masuk ke sini merasakan jamahan. Tuhan, Allah Roh Kudus, Engkau juga yang mengingatkan setiap hati. Apabila ada friksi, apabila ada api dalam sekam yang kecil, itu cepat dibongkar dan diselesaikan. Biar nama-Mu dipermuliakan. Biar gereja ini jadi salah satu gereja yang Engkau senangi. Sehingga tiap kali mereka ibadah, pertemuan bersama maksud hamba, Engkau hadir. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu. Satu. Puji nama Tuhan. Kami segenap jemaat GBT Eklesia Keluarga Allah mengucap syukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh Bapak Pendeta Michael Sony. Kiranya firman Tuhan bisa tertanam dalam setiap hati kita, bertumbuh dan berbuah. Mari saat ini kita akan memberikan persembahan, kita mempersiapkan persembahan kita Bapak Ibu Saudara.
Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan bisa sama-sama bangkit berdiri. Kau gunung batuku, gunung batuku, kota bentengku, tak aku takut. Kau menjadi hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak aku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai berterbangan di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dan kasih Bu Grace untuk bikin kata doa. Kalau saat ini kami boleh merasakan akan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan Engkau sudah menjamah setiap kami yang hadir saat ini. Demikian juga Tuhan untuk setiap orang yang mengikuti ibadah ini secara online. Kiranya Tuhan Engkau akan menjamah dan memulihkan setiap persoalan-persoalan di dalam hidup kami. Kami boleh diperbaharui ketika kami mengenal siapakah Allah yang kami sembah. Allah pencipta semesta alam, pemilik segala yang ada di dunia ini. Demikian juga pemilik hidup kami. Kami sungguh gentar Tuhan, dan kami rindu agar hidup kami ini di tahun yang baru, di tahun 2022 ini, kami boleh diperbarui kembali. Semangat kami, kerinduan kami akan Engkau. Kami mau belajar lebih sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan, dan kami boleh menjadikan Engkau sebagai satu-satunya di dalam hidup kami, pemilik hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami betapa Engkau sungguh berharga dalam hidup kami. Ampuni Tuhan, kalau selama ini kami masih kurang mendedikasikan diri kami, masih kurang di dalam mengutamakan Engkau, memprioritaskan Engkau dalam hidup kami, dan menjadikan Engkau satu-satunya. Ampuni kami Tuhan, dan kami rindu supaya melalui firman-Mu ini kami dibangunkan kembali semangat kami, supaya kami boleh lebih lagi Tuhan mengasihi Tuhan, menjadikan Engkau Tuhan menjadi Allah dan Juru Selamat hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi penyalur berkat bagi kami semuanya. Engkau berkati hidupnya. Biarlah segala persembahan yang telah kami naikkan ke hadirat Tuhan boleh memperkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami panjatkan semua doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamat kami. Mari saudara kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi, engkau dilindungi, engkau disertai oleh Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, biarlah hidupmu penuh dengan ucapan syukur, karena Dialah Allah yang hidup. Berkat dari Tuhan Yesus juga dan Roh Kudus akan menyertai engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan setiap kita yang percaya katakan, amin. Immanuel, Tuhan beserta kita. Yang besertaku, Tuhan Allah
bersaat teduh sejenak mengucap syukur di hadapan Tuhan.